Kenapa brand baru banyak yang hilang? Hello people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Jadi untuk video kali ini sebenarnya aku pengen mengajak untuk saling ngobrol atau saling tukar pikiran. Kalian sering nggak sih di ujung tahun 2021 sampai 2022 awal ini ada brand yang ketika tahun 2020-an itu sempat booming banget. Sering keluar di akun-akun lokal-lokal pride kayak gitu. Bahkan pernah produk mereka itu direview atau mungkin di endorse di YouTube atau sama selebgram. Tapi sekarang suaranya udah kayak menghilang gitu, kayak ya nggak pernah update lagi gitu. Atau mungkin kalian pernah tahu nggak brand yang awal keluar rame tapi mereka hype cuma beberapa tahun aja. Ya at least terkadang umur mereka nggak sampai 2 atau 3 tahun jalan kayak gitu. Ada yang tahu nggak? Atau mungkin ada yang tahu nama brandnya, bisa tag di bawah gitu. Oke, jadi kita akan coba sama-sama bahas kenapa fenomena ini itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya untuk mengulik hal ini itu banyak faktor yang bisa didalami atau bisa dicari. Nah, suatu brand tidak bisa lanjut atau memutuskan selesai itu sebenarnya ya aspeknya banyak, baik yang intern maupun yang dari eksternal, gitu kan. Ada yang dari intern sama yang dari ekstern. Mungkin yang aku mau bahas di sini adalah aku melihat dari aspek finansial dan develop sistem atau manajemennya ya teman-teman. Nah, di sini aku coba udah merangkum sedikit, jadi akan aku coba bedah-bedah dikit aja. Kenapa brand-brand baru ini ya bisa banyak yang hilang sebelum mencapai di umur at least aku bisa bilang 5 tahunan. Oke, yang pertama tidak mengerti target pasar yang mereka pengen terjunin teman-teman. Jadi kebanyakan brand baru, ownernya itu membuat suatu brand itu hanya berdasarkan pengamatan semu. Untuk yang ini mungkin salah satu kisahnya dari temanku udah pernah aku bikin juga untuk videonya. Mungkin kalian bisa cari aja, siapa tahu itu bisa jadi referensi atau jadi bisa dibilang insight buat kalian juga. Jadi kebanyakan itu karena si owner ini hanya melihat di sosmed gitu kan, wah sekarang lagi rame bisnis A atau rame bisnis B, C, D, akhirnya ikut-ikutan buka untuk bisnis tersebut. Padahal ilmunya itu dia belum tahu atau mumpuni gitu. At least bisa dibilang kayak yang penting jalan dulu. Nah, kata-kata yang penting jalan dulu ini itu bisa dibilang kalau buat zaman sekarang itu bakalan bisa jadi fatal gitu. Karena sekarang harusnya itu kalian sebelum melakukan sesuatu gitu kan, kalian harus cari dulu seluk-beluknya seperti apa. Karena kan kalau sekarang untuk mengakses info itu lebih mudah daripada beberapa tahun yang lalu gitu. Kalian pengen cari apa di Google ada, atau di YouTube udah ada, di TikTok bahkan juga ada gitu. Jadi ya perlu kalian bisa dibilang sebelum terjun seenggaknya kalian tahulah apa yang pengen kalian terjunin itu. Oke, kemudian yang kedua penyebabnya langsung mengejar kesempurnaan. Ini masuk ke development ya teman-teman, development produk dan finansial. Jadi banyak ketika hitungannya masih brand baru, mereka langsung ngejar kayak aku pengen bikin produk yang at least perfect atau yang sempurna. Ya, mengejar kesempurnaan is good sebenarnya, tapi harus tahu takarannya. Takarannya gimana? Nah, ketika kamu masih brand baru dan sebagai owner, kamu juga mungkin masih belum ada pengalaman di bisnis tersebut atau belum pernah bisnis ini sebelumnya, dan ya at least ini bener-bener bisnis pertamamu. Saranku, jangan langsung bikin produk yang terlalu proper. Terlalu proper gimana sih, Mas? Nah, misalnya kamu bisnis clothingan gitu. Nah, kamu bikin produk tapi langsung kamu lengkapin semua perintilan-perintilan yang lain, kayak mungkin labelnya, label woven, label satin, pakai packaging box, terus kasih stiker cutting dan segala macem. Nah, tapi kalau misalnya kamu tanya kayak gini, terus salah Mas kalau misalnya langsung dilengkapin seperti itu? Ya salah kalau misalnya kamu nggak bisa forecast untuk finansialmu ke depannya seperti apa. Oke lah, misalnya kita sebut aja kamu bisa bilang melengkapi perintilan-perintilanmu di 2-3 katalog. Tapi namanya brand baru, ya kita harus realistis gitu kan niatnya. Kan pasarnya masih belum terbentuk nih. Apalagi kalau misalnya kamu nggak tahu kamu bener nggak nih nembak pasarnya atau belum gitu kan. Apalagi kalau misalnya kamu bukan siapa-siapa, ya kalau misalnya kamu artis kamu langsung buka ya pasti langsung rame. Tapi kalau misalnya kamu start sebagai orang yang biasa-biasa aja atau nobody's know about you kayak aku juga kayak gini kan, ya harus berpikir realistis gitu. Dan nanti kalau misalnya udah terlanjur dibagusin 2-3 katalog, oke lah kita bisa bilang itu perfect. Tapi nanti barang udah jadi ya bingung gitu kan jualannya seperti apa. Apakah ada yang seperti itu? Ya sangat-sangat banyak gitu. Apalagi kalau
misalnya sekarang aku lihat di grup-grup lokal pride, kemudian aku juga punya grup sendiri di XX Family. Ya teman-teman itu produksi ya enak gitu, produksi ya cepet, produksi ya gampang, tapi ujung-ujungnya ya mereka bingung jualannya seperti apa. Dan itu yang harus kalian pikirkan lagi, di samping hanya mengejar suatu kesempurnaan, tapi kalian juga mending saranku gimana caranya produkmu ini bisa laku terjual, seperti itu. Alangkah baiknya konsisten dulu deh teman-teman, sambil fokus nge-upgrade produknya gitu kan. Misal kamu produksi kaos, ya upgrade kaosnya dulu aja, mulai dari bahan atau kualitas sablonnya, daripada kamu fokus terhadap perintilan-perintilan yang lain kayak mungkin hang tagnya harus dibagusin seperti apa, stikernya harus cuttingan, packaging harus pakai box kayak gitu. Ya mungkin ada 10-20% orang yang koleksi box brand, tapi dibanding 80-90% lainnya, apa iya kita bingung-bingung mikir untuk yang hanya sekedar 10% ini aja, sedangkan 90% potensial yang aspek potensial tersebut malah diabaikan, kan sayang aja itu. Oke, kemudian poin yang ketiga, faktornya adalah kehabisan modal. Poin ini juga berkaitan sama poin sebelumnya, poin yang nomor 2 tadi. Karena gini teman-teman, nyatanya modal itu gimana-gimana ya masih menjadi salah satu aspek yang vital supaya bisnis itu bisa berkembang atau seenggaknya bisa survive. Nah, dengan jumlah modal yang cukup dan ya kemampuan pengolahan duit yang baik, itu tentunya akan semakin mempermudah suatu bisnis untuk grow up. Nah, ketika kamu sudah membuild produkmu di awal-awal dengan konsep pengen langsung bagus semua, ya aku jamin modalmu bakalan habis ketika rilis untuk awal-awal katalog aja sih sebenarnya. Nah, maka dari itu kita sebagai owner itu harus melek sama namanya perencanaan keuangan. Jadi biar bisa nahan nafsu pengen produksi langsung banyak, atau bahkan ambil langsung duit dari jualan kita tanpa kita spare atau kita split untuk produksi kedepannya. Itu yang biasanya orang-orang baru atau teman-teman yang mungkin baru jualan akhirnya nggak ada modal lagi untuk perputaran selanjutnya. Cara memanage suatu bisnis, cara memanage suatu keuangan itu kalian bisa coba aja langsung belajar. Di YouTube itu banyak kok orang-orangnya. So, kita next dulu yang poin nomor 4. Faktornya adalah pricing yang kurang tepat sasaran. Nah, kenapa masalah harga ini juga bisa dibilang andil bagian dalam suatu bisnis nggak bisa survive? Karena gini teman-teman, sebaik apapun produk yang kita tawarkan, penentuan harga suatu produk ya menurutku nggak boleh asal-asalan cuy. Pricing atau penentuan harga itu harus berstandar sama riset dari berbagai aspek. Itu bisa dilihat dari kompetitor kita, dari harga pasaran, dan mungkin keunggulan produk kita sendiri itu seperti apa dibandingkan kompetitor kita, kayak gitu. Nah, riset terhadap target pasar itu kita juga berpengaruh terhadap caranya kita untuk menentukan harga produk kita juga. Jadi yang perlu diingat, jualan itu nggak melulu tentang murah-murahan harga cuy, tapi bagaimana kalian menembak dan mengedukasi pasar kalian, karena belum tentu semua orang itu tertarik dengan harga yang murah aja. Apakah itu ada? Ya banyak banget brand-brand yang seperti itu. Oke, next point yang terakhir nomor 5 adalah nggak konsisten dan nggak disiplin dalam menjalankan bisnis. Nah, aspek yang terakhir ini itu juga berpengaruh teman-teman, karena melihat dari faktor nomor 1 tadi ya, yang nomor 1 tadi, yang namanya kita membangun suatu bisnis itu nggak ada ceritanya kita langsung jos dalam waktu 1-2 tahun. Kadang ketika sekarang kita melihat sosmed gitu kan, yang dimana kita melihat brand-brand yang gede, yang udah established sekarang, yang udah grow up sekarang, ya kadang di pikiran kita kayak berpikiran enak ya jualan kaos bisa dapat duit banyak. Nah, pola pikir yang seperti ini menurutku agak kurang tepat. Ya bisa dapat duit banyak jualan laris, tapi kamu harus belajar gitu loh, jatuh bangunnya brand tersebut seperti apa. Aku bisa jamin 90-99% orang-orang tersebut akan bilang kata kuncinya adalah kenapa mereka bisa sukses adalah konsisten dan disiplin dalam mengelola bisnisnya gitu. Jadi nggak ada ceritanya orang-orang itu sekarang kita build produk 2022 misalnya, terus kita berharap tahun ini itu langsung gede tanpa kita konsisten untuk setiap bulannya upload atau produksi kayak gitu, dan disiplin untuk penerapan dari ya apa yang pengen kalian build supaya orang itu tahu, supaya orang itu tertanam gitu untuk brand kalian, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Tentunya kita juga nggak mau gitu kan cuma jangka pendek aja kita punya bisnis gitu kan. Kita juga harus bisa berpikiran untuk jangka panjangnya dan itu cuanable. Nah, semoga 5 faktor penyebab tadi itu bisa menjadi evaluasi buat kita semua gitu, supaya bisa lebih berhati-hati dan nggak kebawa nafsu lagi dalam mendevelop suatu bisnis atau apapun itulah. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa komen di bawah atau langsung aja DM di Instagramku di @ganjar_.
bull ya. So, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.